Jadi saya tuh nggak habis pikir ya dengan konten saya yang kemarin, ya kurang lebih yang 3 hari yang lalu itu. Kenapa kok video itu bisa rame? Penontonnya hampir 5.000, 4,6 atau 4,7 ya saat video saya ini dibuat. Dan itu saya cukup heran, kenapa kok bisa rame? Padahal itu cuman video yang saya anggap itu ya pasti penontonnya nanti akan 10 biji, ya. Atau mentok-mentok 50 views lah yang nonton. Tapi ternyata itu di luar prediksi saya. Apakah video itu bagus? Saya rasa tidak bagus, teman-teman. Karena kenapa? Ada banyak video lain di channel ini yang saya rasa itu lebih berbobot daripada video yang kemarin itu. Tapi kenapa viewsnya yang itu kok malah rame? Bahkan komentarnya mencapai ratusan. Nah, dari situ mungkin saya harus berpikir ulang karena harus pensiun di YouTube ini gitu kan. Nah, awalnya kan dibawa terus itu. Ini untuk yang grafik penghasilan ya atau revenue. Biasanya itu hanya berkisar antara ya 250, 300 rupiah, 500 per hari itu. Tapi karena video yang kemarin itu, yang penontonnya ribuan itu, ternyata grafiknya itu langsung nanjak sampai ke level 8.000 rupiah, teman-teman. Itu di hari kedua setelah saya ngupload video itu. Tapi tahu nggak teman-teman, mungkin ini saya yang kaget atau bagaimana ya. Saya itu kemarin setelah upload video yang itu, yang saya maksud ini, saya itu sakit teman-teman. Ya, badan saya panas banget gitu. Apa mungkin ini efek kaget atau bagaimana ya, kaget ngelihat loh ini viewsnya kok rame banget gitu. Makanya saya setelah upload video itu, saya coba lihat lagi itu mungkin ya malamnya ya. Saya upload itu kalau nggak salah kan pagi ya, pagi, kemudian besoknya itu saya sakit, baru paginya lagi saya coba cek loh ini kok banyak sekali yang nonton, ini sebetulnya yang bagus itu apanya sih gitu. Padahal saya mengira bahwa video itu hanyalah video biasa, yang mungkin kalau dinilai secara bobot, itu bobotnya ringan teman-teman. Karena ya seperti yang saya sampaikan di awal video ini, banyak video saya yang lain yang lebih berbobot dari video itu. Tapi kenapa video itu yang rame? Yang video berbobot lainnya cuman puluhan sampai ratusan aja, tapi ini kok sampai ribuan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa jawab, coba tuliskan di kolom komentar. Ya, jadi kemarin itu setelah saya baca-baca banyak komentar, meskipun saya belum sempat untuk membalasnya satu persatu, akan tetapi saya tetap akan berniat membalas semuanya sesuai dengan kemampuan saya gitu ya. Jadi saya kemarin juga membaca sebuah komentar yang intinya bikin aja video-video yang mengeluh seperti ini, nanti biar banyak yang nonton katanya begitu. Ya kalau memang permintaan teman-teman begitu ya nggak apa-apa. Tapi yang perlu teman-teman tahu juga ya, video saya itu banyak sekali di channel ini itu yang membahas tentang keluhan-keluhan seperti ini atau video-video yang mengeluh seperti ini. Walaupun itu sebenarnya juga tidak jelas juga mengeluhnya kepada siapa, akan tetapi video-video yang sejenis dengan yang kemarin itu banyak sekali di channel saya teman-teman. Di channel ini loh, kalian coba cek aja video-video saya yang mengeluh itu banyak sekali tentang hal-hal yang banyak dikeluhkan oleh para YouTuber pemula. Jadi buat teman-teman mungkin yang memang baru menemukan channel ini, boleh kalian sempatkan untuk lihat-lihat video saya sebelumnya ya. Dan banyak juga teman-teman kemarin itu yang berkomentar itu ya banyak yang bernasib sama. Artinya subscriber itu hanya sebuah hitungan belaka. Karena faktanya yang nonton itu ya nggak ada 10%-nya. Kok jangankan 10% ya, 5% atau bahkan 1% itu sudah umum gitu loh. Jadi kalau teman-teman mungkin mau mengamati ya, coba mengamati di channel-channel yang tampil di berandanya teman-teman semua. Coba kalian intip itu berapa channelnya, berapa views rata-ratanya, atau mungkin yang paling enak coba cek ya, setelah cek subscribernya, coba cek video terbarunya dia. Apakah ada 1% atau tidak yang nonton di video terbaru itu? Karena seperti kita tahu ya, sebetulnya menurut saya ini ya, sekali lagi ini hanya menurut saya, menurut asumsi saya gitu loh. Video yang rame itu sebetulnya bukan hanya video yang dianggap bagus. Karena pengertian bagus sendiri ini, video yang bagus itu yang seperti apa itu kan kita nggak bisa menilai sendiri kan. Yang bisa menilai itu ya penonton. Kalau misalnya penonton itu menonton video kita sampai full, semuanya misalkan, semua orang yang ngeklik video kita itu menontonnya sampai full, maka sudah bisa dibilang video kita itu bagus. Itu kalau menurut pandangan saya. Namun tentu tidak menutup kemungkinan ada juga sebagian penonton yang mengatakan video itu tidak bagus.
Nah, dari situlah mungkin dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya keberuntungan itu juga merupakan faktor penting, teman-teman. Jadi kalau misalnya video kita bagus ya, kita sudah bikin video yang sangat berkualitas, baik dari sisi gambarnya, pengambilan videonya, jenis kameranya, dan apapun alat-alat penunjang lainnya. Akan tetapi kita bukan merupakan orang yang beruntung, itu ya nggak ada yang nonton. Padahal kita sudah memaksimalkan semuanya. Nah, itu mungkin yang poin pertama ya. Jadi yang kedua, mungkin video kita rame itu karena banyak orang yang terbantu dengan video kita. Jadi terbantu itu biasanya lebih mengarah ke channel-channel tutorial ya. Biasanya kan tutorial itu dia menjelaskan sebuah settingan ataupun menunjukkan cara mengoperasikan sesuatu dan sebagainya. Itu kan juga memberikan manfaat juga ya. Kemudian yang ketiga, mengapa video kita itu rame? Itu karena mungkin video kita itu mengandung konten hiburan, teman-teman. Konten hiburan itu ya bisa berupa drama, kemudian kompilasi-kompilasi video lucu, atau mungkin ini yang lebih menurut saya sih ya cukup tidak begitu terlalu memikirkan konsep gitu ya. Itu adalah video reaction, teman-teman. Kalau kalian mungkin pernah nongol di beranda kamu juga ya, itu kan ada beberapa orang konten kreator itu yang videonya dia itu full reaction, dan penontonnya juga ratusan ribu sampai jutaan, teman-teman. Subscribernya pun juga banyak sekali, padahal mereka itu hanya menonton videonya orang dan dia rekam, gitu kan. Konten reaction kan seperti itu. Tapi di situ karena yang dia reaksi itu adalah konten-konten tentang video-video lucu-lucuan, dan nyatanya penontonnya itu banyak sekali. Nah, dari situ juga dapat kita simpulkan bahwa ternyata, teman-teman ya, orang Indonesia itu memang banyak yang saat ini itu butuh hiburan. Bukan butuh nasihat, bukan butuh ini, butuh itu, butuhnya hiburan orang Indonesia itu. Kalau kita lihat atau berkaca pada channel-channel reaction yang mencoba mereaksi video-video lucu yang ada di YouTube ataupun di platform media sosial lainnya. Nah, dari situ karena orang Indonesia itu banyak yang butuh hiburan, maka saya menyarankan buat teman-teman semua yang mungkin punya banyak waktu luang, kemudian punya skill editing yang bagus, punya banyak waktu untuk belajar, yang penting kalian buat aja konten-konten hiburan ya. Konten hiburan itu bukan hanya soal reaction seperti yang saya sebutkan tadi. Ada juga konten hiburan itu yang berorientasi pada seperti drama-drama sinetron itu, teman-teman. Cuman yang dibuat yang senatural mungkin atau semampunya lah, semampunya. Mampu kita kayak gimana ya, itu yang akan menjadi ciri khas kita, kan begitu. Tapi sekali lagi itu hanya teorinya, teman-teman ya. Karena dalam prakteknya tentu ya itu tidak ada yang tahu. Apakah nanti kita bikin seperti itu bisa beneran rame atau mungkin hanya sebuah harapan belaka ramenya atau bagaimana. Karena ya sekali lagi, kalau misalnya kita tidak punya faktor keberuntungan yang tadi itu ya nggak bisa, teman-teman ya. Video yang menurut kita itu misalkan sudah bagus, tapi menurut penonton yang lain nggak bagus, ya nggak jadi. Gitu ya. Di sini saya bukan mengajarkan sesuatu yang bisa mengendorkan semangat teman-teman semua, akan tetapi hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah, kadang di tengah, dan kadang di samping, kadang di kanan, di kiri, dan seterusnya. Nah, itu mungkin juga bagian dari proses kita bermain di YouTube ini. Kadang ya views kita rame, kadang views kita sepi, bahkan kadang nggak ada yang nonton sama sekali. Termasuk video short. Ya, video short itu juga begitu. Jadi seakan-akan kalau saya amati, teman-teman, video short itu sudah nggak seperti dulu lagi juga. Sekarang itu video short itu kalau kita semakin sering upload ya, misalnya kita upload video itu 5 kali ya, 5 kali dalam sehari, biasanya yang ramai itu cuma satu, yang penontonnya ribuan itu hanya satu, itu pun biasanya maksimal cuma 3 ribuan atau 2.500 lah. Kalau yang saya alami seperti itu ya. Jadi disuruh langsung los sampai ratusan ribu dalam hari itu nggak bisa, teman-teman. Itu pasti bertahap video short itu. Bahkan kalau sekarang mungkin agak bisa dibilang lebih sulit juga video short itu.
ya. Jadi mungkin ini videonya sudah cukup terlalu panjang ya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf buat teman-teman yang mungkin belum terbalas komentarnya, tapi saya selalu berusaha untuk membalas semuanya ya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain atau mungkin ilmu baru atau pengetahuan baru, boleh sharingkan juga di kolom komentar. Jadi terima kasih yang sudah setia sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.